Langsung saja kita sambut bersama. Inilah motivator 5 bunda kita malam hari ini. Sebalik kalau bukan Ipo Santoso dalam seminar 7 keajaiban rezeki. Dipersilakan. Persembahan spesial di malam puncak peringatan Milad keempat PT Indo Tata Graha menuju sejuta rumah syariah untuk rakyat. Selamat datang para peserta seminar bersama motivator nasional Ipo Santosa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada sapaan khas. Kalau saya bilang selamat pagi, tolong tepuk tangan 1 kali, boleh? Oke, pagi? Ya, mohon tepuk aja 1 kali, boleh ya? Pagi? Kalau siang 2 kali. Siang? Kalau sore 3 kali. Belum atuh ya. Sore? Nah, kalau malam kita nggak usah tepuk tangan. Boleh ya? Boleh dites? Ini menentukan ya berapa kadar micinnya ya. Jadi kalau jawabannya benar, insya Allah udah aman gitu ya. Oke, pagi, malam, ya. Jadi tepuk tangan pun juga bisa ketahuan nih saldonya berapa, ya. Jadi tepuk tangan itu menurut penelitian di India itu bisa melancarkan peredaran darah dan mencegah potensi penyakit stroke, ya. Nah, tapi bukan sembarang tepuk tangan. Kalau tepuk tangan seperti Miss Universe gitu ya, cuma gini-gini doang gitu ya, nggak ngefek. Tapi tepuk tangan yang seperti anak kecil. Anak kecil itu udah bergerak beneran, ya matanya berbinar-binar, ya dan mulutnya bicara, yeay. Nah, itu baru tepuk tangan yang sehat dan menyehatkan. Boleh kita tes? Boleh kita tes? Oke, kita mulai sekarang. Kurang ini. Langsung saldonya ketahuan ini, ya. Oke, kita tes lebih kencang lagi ya. Kita tambah dosisnya. 1, 2, 3. Oke. Karena hukumnya gitu ya. Motion affects emotion. Gerakan mempengaruhi perasaan. Saat kita bergerak, perasaan yang muncul juga berbeda. Makanya tadi kita bergerak, rasanya juga berbeda. Ya. Nah, saya akan bawa materi tentang meraih 100 juta pertama. Sebenarnya judulnya perlu direvisi ya, aslinya bukan 100 juta pertama tapi 1 miliar pertama ya. Jadi bagaimana meraih 1 miliar pertama. Ini ketahuan uangnya masih mepet semua ini ya, makanya senang banget gitu ya. Kira-kira mana yang lebih penting, uang atau kebahagiaan? Kalau teman-teman disuruh pilih kebahagiaan atau uang 1 triliun? Harus pilih ya, harus pilih. Andai kata harus pilih kebahagiaan atau uang 1 triliun. Kalau saya, andai kata terpaksa pilih, saya pilih uang 1 triliun. Kenapa? Kalau kebahagiaan saya udah punya, banyak. Ya, saya sudah bahagia, keluarga saya sudah bahagia. 1 triliun saya belum. Ya, makanya saya pilih uang 1 triliun. Kita pilih sesuatu yang kita belum punya. Oke, nah teman-teman tadi pengen kebahagiaan, artinya apa? Belum bahagia, terus belum kaya juga. Ini masalah ini menurut saya ya. Udahlah nggak kaya, nggak bahagia lagi, ya. Jadi banyak yang perlu diperbaiki di sini ya. Nah, itu satu hal. Kedua, saya akan menyampaikan materi. Saya mohon tidak ada lagi yang masuk-masuk dalam ruangan. Saran saya agar ini materi bisa diterima dengan baik, kita close saja pintunya, jangan ada lagi yang masuk, ya. Ini udah jadi standar SOP yang saya sampaikan di awal kepada tim ya ketika mengundang saya. Kalau penuhi syarat ini boleh mengundang saya, kalau enggak jangan diundang. Ya, jadi ini demi teman-teman, bukan demi saya ya, agar materi ini bisa masuk semuanya. Terus juga panitia juga kalau tetap tenang, stay di tempatnya itu akan lebih bagus lagi daripada jalan-jalan hilir mudik. Karena begitu ada yang bergerak, fokus orang terganggu. Acara itu ya, saya belasan tahun di acara soalnya. Yang bikin distraction ya, pengalihan fokus itu adalah 3 hal. Gerakan, ya, suara, dan makanan. Jadi kalau ada yang tampil, ada yang bergerak-gerak, itu distraction. Oke? Atau muncul suara lagi, suara HT, suara pintu, suara apapun, distraction. Yang ketiga juga makanan, minuman, ini distraction juga. Ya, jadi kalau itu nggak ada, akan jauh lebih bagus.
Kecuali kita cuma pengen rame-rame doang, ya saya pikir ngapain saya datang ke sini. Saya yakin saya diundang ke sini karena memang pengen perubahan. Gitu ya? Oke, jadi kalau mau kita disiplin sama-sama. Ya, karena saya bertugas mengantarkan teman-teman agar berubah. Bukan sekedar tampil dibayar, bukan seperti itu. Dan saya kalau soal bayaran mah bagi saya is nothing. Saya kalau dikasih uang langsung saya kasih anak yatim semuanya, beneran. Anak yatim itu ibu saya dan istri saya. Ya, nah langsung kasih ke mereka, beneran. Ya, udah yatim soalnya mereka ya. Jadi anak yatim mesti disayang, betul ya? Nah, makanya saya sayang banget sama ibu saya, sama istri saya. Oke, jadi kita tolong fokus, tolong serius, boleh? Dan insya Allah materi ini bisa membawa perubahan pada diri kita. Saya sudah seminar di 34 provinsi, bukan sekedar 34 provinsi, tapi juga berbagai kota di Indonesia, termasuk kota-kota yang relatif jauh dari ibu kota. Misalnya kayak saya di Wonosobo pernah, Tuban, Lamongan, ya, Bojonegoro, sampai Ternate, sampai ke Bagan Siapi-api, sampai Sabang, sampai Lok Sumawe, ya, itu alhamdulillah sudah. Sampai ke Tasik berkali-kali, Ciamis, ya, Cimahi, ya, berkali-kali, alhamdulillah. Sampai juga di belasan negara di 5 benua, Amerika 2 kali, Jepang 4 kali, Korea Selatan 4 kali, ya, Kuwait, Oman, Arab Saudi, Qatar, ya, New Zealand. Semuanya, alhamdulillah ya. 2 minggu lagi insya Allah berangkat ke Inggris ya. Nah, kenapa materi saya bisa sampai ke sana? Alhamdulillah ya. Itu viral. Jadi orang habis ikut materinya ngomong. Ya, akhirnya saya diundang di sana. Ya, diundang di Washington, diundang di New York, diundang sampai ke Los Angeles, sampai ke Texas. Ya, jadi awalnya mereka-mereka di sini yang ngomong ya, zamannya sosial media. Nah, akhirnya orang di sana akhirnya ikut ngundang juga. Jadi ini garansi dari saya, kalau Bapak ikut ini ya sepenuh hati, ya ikut ini sepenuh hati, insya Allah dalam waktu 2 jam ya atau kurang 1,5 jam, insya Allah membawa perubahan beneran. Syaratnya cuma 2. Syaratnya apa? Berapa? Pertama, jangan tunda. Jangan apa? Begitu tahu ilmunya langsung praktek. Jangan tunda, jangan tanya. Oke? Nah, insya Allah perubahan. Kalau ditunda 1 hari, 2 hari efeknya akan berbeda. Boleh? Siap? Oke, pagi? Pagi? Target? Pagi? Sore? Pagi? Malam? Nah, nangkap nyamuk ya. Nah, oke, boleh dibuka? Ya, ini nomor WA saya, silakan save bagi yang mau. Saya seminggu 5 kali bagi artikel ya. Saya fitrahnya penulis, takdirnya penulis, makanya ada uang nggak ada uang saya tetap nulis ya. Dulu awal-awal saya nulis, termasuk juga di grupnya Jawab Pos ya, dikasih uang 50.000 saya nulis, kadang-kadang nggak dikasih uang saya tetap nulis. Tahu-tahu buku saya booming, royalti miliaran, saya nulis. Sekarang nggak ada uang sama sekali, saya tetap nulis ya. Ya nulis di WA nggak ada uangnya tuh, ya nulis saja karena fitrahnya penulis, takdirnya penulis gitu ya. Nah saya bagi-bagi di sini di grup WA di WA ini, silakan add, save ya. Namanya siapa? Atau gabung di channel Telegram saya ya, channel Ipo Right ya, membernya sekitar 50.000 ya, sekitar 50.000. Silahkan. Sudah? Oke, boleh buka Google boleh? Ya, buka satu lagi boleh. Ya, coba ketik ini motivator Indonesia Ipo Santosa coba. Sudah diketik? Kalau sudah di enter. Apa yang muncul? Nah, itu ada web saya, ada YouTube saya, ada blog saya ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen cari informasi tentang saya, ngetiknya seperti itu. Ya. Kadang kalau nama doang, mohon maaf kadang-kadang ada yang menyalahgunakan. Ya, jadi kita nyasar ke blog orang lain, web orang lain disalahgunakan. Jadi kalau mau cari artikel saya, video saya, ada ratusan di sana gratis. Bapak Ibu ngetiknya di Google masih seperti ini. Boleh ya? Boleh ya? Oke, sekarang kita lihat materi yang pertama. Kita buka. Ya, Bapak Ibu kalau ada waktu silakan baca buku saya. Yang saya sarankan adalah baca, ya tidak harus beli. Ya, boleh lampunya hidup aja terus nggak apa-apa. Nanti saya kasih komando baru dimatiin nggak apa-apa. Ya, kalau mati gini nanti mata kita ekstra kerjanya lebih capek biasanya melihat. Ya, yang saya sarankan adalah baca, ya tidak harus beli. Ya, kalau ada rezeki ya beli. Tapi kalau belum bisa nggak apa-apa. Yang penting baca. Pinjam teman boleh. Numpang di Gramedia juga boleh, ya kan legal, halal ya, boleh aja. Kita buka lagi. Ya, ini 5 buku saya di endorse secara tidak langsung oleh Pak Jokowi, ya, beliau posting juga di Instagramnya.
Kalau ini saya kasih langsung ke beliau, ke Pak Prabowo, ya di rumahnya, di tempatnya gitu ya. Beliau jamu saya dari jam 4 sore sampai jam 11 malam waktu itu ya. Intinya siapapun pilihan politik Anda, baca buku saya ya. Intinya itu ya, poinnya itu. Pilih nomor 1, nomor 2 ya, nomor berapapun, baca buku saya. Oke, kita buka lagi. Ya, kita lihat materi yang pertama. Boleh kaya? Boleh kaya? Boleh kaya? Apa hukumnya kaya? Nah, hati-hati kalau ngomong wajib. Wajib kalau tidak tercapai jadinya dosa. Tidak wajib. Ya. Hukumnya mubah. Paling tinggi cuma sunnah, hanya itu. Ya, tapi kalau itu misalnya membuat kita lalai, ya berarti janganlah. Tapi kalau bisa menambah ketaatan, jadi sunnah bagi kita, bukan wajib. Oke, itu satu hal. Ya karena banyak yang bablas, alumni saya bablas bilang, oke teriak di mana-mana, kaya wajib, kaya wajib. Siapa yang ngajarin? Saya bilang, saya nggak pernah ngajarin seperti itu. Ya, ilmu adalah tanggung jawab gitu ya. Nah, cuma memang kita spirit kayanya berbeda dengan tokoh-tokoh seperti ini ya, seperti Donald Trump ya, kita beda dengan Richard Branson, kita berbeda ya. Donald Trump dengan Richard Branson itu masuk dalam 500 orang terkaya di dunia. Ya, kalau kita masuk urutan berapa di Surabaya? Masuk Surabaya? Belum masuk. Kecamatan masuk? Kecamatan? Kelurahan? Enggak juga. Kompleks rumah masuk? Kompleks rumah? Enggak. Blok rumah? Nah, blok rumah masih masuk mungkin ya. Karena di blok itu cuma ada 2 rumah ya. Satu rumah kita sebelah rumah kosong ya. Kita punya nilai-nilai yang lebih ya, bukan sekedar kaya. Teladan ya, teladannya kita para nabi, ada yang miskin, ada yang kaya. Nabi Sulaiman ya, Raja Salomo kaya. Nabi Ibrahim, Abraham kaya. Ya. Nabi Yusuf kaya. Ya, jadi menteri. Nabi Daud kaya. Nabi Muhammad siapa yang bilang miskin? Siapa yang bilang kaya? Siapa yang bingung? Oke. Jadi Nabi Muhammad itu karena dia Nabi akhir zaman, teladannya komplit. Beliau pernah miskin, pernah kaya, pernah bujang, pernah nikah, pernah monogami, pernah poligami, pernah juga duda, pernah jadi penggembala, pernah jadi pedagang, pernah mimpin pasukan, pernah mimpin negara. Tak satu pun Nabi yang punya teladan sekomplit ini, tidak ada. Nabi Sulaiman tidak pernah miskin, Nabi Syuaib tidak pernah kaya, Nabi Musa tidak pernah berdagang sampai ke luar negeri. Ya, nah kalau Nabi Muhammad dia pernah semuanya. Oke? Ini jadi contoh bagi kita. Tapi kalau diterusin pertanyaannya, beliau lebih lama miskin atau kaya? Lebih lama kayanya ketimbang miskinnya. Oke, kita cek satu persatu. Salah cerita, salah nanti dapat contohnya. Kapan beliau miskin? Ketika beliau jadi penggembala. Ayahnya meninggal, beliau jadi penggembala, miskin. Tapi hebat, kenapa? Miskin mandiri. Ya, bayangkan usia 8 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun coba. Mana bisa orang zaman sekarang seperti itu, usia 8 tahun bisa mandiri. Ya. Nah, terus kapan lagi miskin? Ini satu hal miskin. Terus kapan lagi miskin? Ketika beliau diboikot. Pamannya meninggal, istrinya meninggal. Enggak ada lagi pelindungnya. Ini masa-masa berat Nabi, masa-masa kelam Nabi. Ya, ini miskin. Ya, jadi miskinnya sebentar di sini ada di sini. Jadi buat teman-teman semua, kalau miskin jangan lama-lama, gitu. Ya, ini kadang-kadang miskin sampai belasan tahun. Cari apa coba itu, ya? Disuruh jualan males, ya? Bilang nggak kuat Pak, jualan. Waduh, saya nggak kuat Pak kalau jualan. Jualan nggak kuat, miskin kok kuat coba? Ini kan aneh coba. Ya. Nah, Nabi Muhammad miskinnya sebentar. Oke, terus dia ikut pamannya. Bayangkan ya. Kita nggak usah ngomong Nabi lah, ya, nggak usah ngomong Nabi. Kita ngomong orang Surabaya, ya, atau orang Sidoarjo, atau orang Lamongan, orang Gresik misalnya. Ya kayak kita ginilah biasa. Sejak kecil dagang. Oke, dibimbing sama paman yang jelas-jelas pengusaha. Jujur, gigih. Pertanyaan saya, kira-kira 20 tahun lagi kaya nggak kira-kira? Kita nih, saya bilang, ya jujur, gigih, sejak kecil dibimbing sama paman yang pengusaha. Kira-kira 20 tahun lagi kaya nggak kira-kira? Ya kaya, itu logika sederhana aja itu. Apalagi Nabi, jujurnya luar biasa, gigihnya luar biasa. Dibimbing sama pamannya, dagang sampai ke luar negeri. Nggak mungkin dagang sampai ke Syam, ke negeri Syam, kalau cuma bawa barang dagangan yang nilainya cuma 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, nggak mungkin. Bawa keripik gitu ya dari Malang ya, keripik apel gitu ya, jual sampai ke luar negeri ya, cuma bawa barang dagangan 2 juta rupiah, tidak mungkin. Kalau sampai perjalanan ke luar negeri berbulan-bulan pasti nilai perdagangannya ratusan juta atau miliar. Itu Nabi Muhammad.
Ya. Nah, beliau dagang itu 25 tahun, bukan sehari 2 hari. Mungkin nggak orang dagang, jujur, gigih ya 25 tahun, kere. Nggak masuk logika saya. Nggak masuk logika saya. Sebodoh-bodohnya orang kalau jujur, gigih, ya 25 tahun insya Allah pasti kaya, pengusaha. Ya. Apalagi beliau bukan bodoh, sangat cerdas, sangat jujur, sangat gigih, 25 tahun kemudian kaya. 25 tahun dulu jadi pengusaha, kemudian baru jadi nabi. Jadi teman-teman di sini kalau sudah 25 tahun jadi pengusaha, berarti bisa jadi, enak aja ya, masa jadi nabi ya. Jadi nabi hanya 23 tahun. Ya. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih pengalaman? Beliau lebih pengalaman jadi pengusaha ketimbang jadi nabi. Sampai seperti itu. Jadi karena nabi akhir zaman, kurikulum vitae-nya dahsyat. Ya, kualifikasinya dahsyat. Mau jadi nabi harus jadi pengusaha dulu 25 tahun. Kalau nabi-nabi sebelumnya nggak pakai syarat kayak gitu. Penggembala boleh jadi nabi. Ya. Orang biasa boleh jadi nabi. Karyawan biasa, pegawai biasa boleh jadi nabi. Oke? Nah, khusus nabi terakhir kualifikasinya berat. Mesti jadi pengusaha dulu 25 tahun baru boleh jadi nabi. Ya, dan itulah profesi nabi yang paling lama ya, beliau tekuni selama 25 tahun. Kalau profesi yang lain cuma sebentar-sebentar saja. Penggembala sebentar ya, yang lain juga sebentar. Oke sampai di sini? Oke sampai di sini? Nah, jadi boleh kaya? Oke ya. Istri nabi lebih kaya. Makanya kalau ada orang Islam nggak kaya kita bingung, itu nabinya siapa coba itu? Ya, bingung kita. Nabi lebih lama kayanya, istri Nabi kaya, 10 orang yang dijamin masuk surga, 8 kaya. Penyebar agama Islam yang masuk ke Nusantara kaya-kaya. Ada teori Gujarat, ada teori Tiongkok, ada teori Timur Tengah, tapi semuanya sama, saudagar-saudagar kaya-kaya. Ya. Pendiri NU kaya, pendiri Muhammadiyah kaya, pimpinan Wali Songo, wali yang pertama, ya, Malik Ibrahim, Maulana Maghribi kaya. Beliau yang membiayai wali-wali yang lainnya. Wali yang lain itu adalah anaknya, cucunya, atau cicitnya, atau menantunya, atau murid-muridnya. Ya, beliau yang membiayai 8 wali yang lainnya. Oke? Nah, Malik Ibrahim, Maulana Maghribi juga kaya. Beliau pedagang di Gresik. Oke? Saking kayanya dijual murah sama dia itu. Karena jual murah orang datang rame-rame. Pas orang rame-rame dia dakwah di sana. Kaya. Jadi dari A sampai Z contohnya kaya semua. Serikat Dagang Islam kumpulan orang kaya. Terus orang Islamnya miskin. Kita kan bingung, ini teladannya siapa coba? Nabimu siapa coba? Kok mau-maunya miskin gitu? Udah itu miskinnya lama-lama lagi gitu. Cari pengalaman Pak, ngapain cari pengalaman di sana? Ya. Tapi hati-hati Mas Ipo, itu sunatullah, ada yang kaya, ada yang miskin. Betul, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang penting yang miskin bukan kita, kan gitu. Yang penting bukan kita, bukan keluarga kita, bukan bangsa kita. Selesai. Ngapain dipikirin? Sama kayak neraka, pasti ada yang masuk neraka. Betul, yang penting bukan kita, kan gitu. Bukan kita, bukan keluarga kita, bukan bangsa kita, selesai. Oke? Nah, ada lagi yang bilang, tapi kaya gak jaminan bahagia Mas Ipo. Kaya gak jaminan bahagia, apalagi miskin. Ya, apalagi miskin. Anda miskin masih bisa bahagia, tapi sulit untuk membahagiakan orang lain. Betul Pak? Betul? Ya, itu korban gempa di Palu. Gak bisa, pakai senyum aja gak bisa. Sedekah senyum berharga, tapi gak cukup. Orang gempa, 500 meninggal, kita pakai senyum gitu. Gitu. Ditempelin kita sama dia ya. Orang lagi berduka kita senyum-senyum coba. Senyum gak bisa ditransfer. Sementara ciri laki-laki sejati itu sedikit bicara banyak transfer. Itu baru laki-laki. Ya. Ini banyak muka-muka tersinggung di sini ya. Nah, saran saya daripada naik tensi yang mending itu ya, ada pintu keluar di sana. Coba sana aja ya. Atau bikin seminar sendiri nanti ya. Meraih gopek pertama gitu ya. Nah. Jadi teladan-teladan kita kebanyakan kaya. Ya. Saya tanya sama lembaga sosial terbesar di Indonesia. Saya tanya dirutnya, saya tanya ketua yayasannya. Pak, ya, mohon maaf ini, sepengetahuan saya, sepemahaman saya, kalau kita buka Al-Qur'an, Pak ya, itu cuma ada 2 jenis zakat, Pak, setahu saya. Kalau Al-Qur'an ya, beda dengan hadis, beda dengan fikih, beda dengan kias, beda dengan istihad. Kalau buka Al-Qur'an cuma ada 2, Pak. Apa itu? Zakat perniagaan, 2,5%. Zakat tanah, sawah, ladang, dan semuanya itu 10%. Jadi Allah berasumsi Anda cuma ada 2 profesi. Pengusaha, tuan tanah, tidak ada yang lain. Ya, kalau nggak kaya banget, cuma itu, tidak ada yang lain. Ya, adakah zakat profesi, zakat karyawan di Al-Qur'an? Tidak ada. Tunjukin kalau ada. Oke? Tapi ulama akhirnya berpikir, loh ini orang Islamnya jadi karyawan semua ini. Gimana ini, nggak bisa diterapkan nih 2 ini. Ya,
Nah, mereka istihad, lahirlah namanya zakat profesi, dipopulerkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Tapi aslinya di Al-Quran tidak ada. Betul apa betul? Silahkan cek nanti Al-Qurannya kalau tidak percaya. Jadi Allah berasumsi Anda itu kaya, kalau nggak kaya banget, cuma itu. Makanya ada perintah wakaf. Apa yang bisa diwakafkan? Yang bisa diwakafkan cuma dua awalnya itu. Pertama, ladang yang ditemukan oleh Umar. Oke, yang kedua apa? Sumur. Sumur artinya mata air, sangat-sangat berharga di Timur Tengah. Oke, beda dengan kita. Di sana orang bisa berantem karena sumur gitu. Oke, nah cuma dua itu, dua-duanya properti. Ya, ladang dan sumur coba. Nah, cuma pas di pelaksanaannya umat kita banyak miskin, KPR nggak lunas-lunas. Gimana mau wakaf coba, ya kan? Udah nggak lunas, tenor lagi, nunggak lagi, ya kan? Nah, akhirnya muncul lagi istihad, wakaf tunai, wakaf marmer, wakaf 1 meter. Aslinya itu tidak ada, yang ada cuma ini sebenarnya, wakaf properti. Jadi memang perintah itu ada, wakaf. Ya, artinya apa? Memang mesti kuat finansial, kaya finansial. Ada amal-amal yang menuntut harta, haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf, itu pakai uang semuanya dan uangnya tidak sedikit. Orang miskin bisa berhaji? Bisa, tapi sulit memberangkatkan orang lain berhaji, itu bedanya. Banyak orang miskin berhaji, tapi ada nggak orang miskin yang memberangkatkan orang lain berhaji? Sulit. Kalau kaya dia bisa lakukan dua-duanya, betul betul. Nah kalau belum kaya nggak apa-apa, niatkan, ikhtiarkan, jangan malah tersinggung. Lu tersinggung, lama-lama naik tensi, ya ngapain coba? Niatkan untuk berubah. Ya, kalau kaya bisa umroh dan mengumrohkan. Ya, kalau miskin masih bisa jadi santri, tapi kalau kaya bisa bangun pesantrennya. Itu bedanya. Ya. Jadi banyak leverage yang bisa dilakukan kalau kita kaya. Ada perintahnya, berjuanglah. Ingat ya, Al-Qur'an kalau ngomong kalimat perintah artinya perintah beneran, wajib beneran. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Ya. Jadi buka Al-Qur'an sebelah manapun, kalau muncul kalimatnya kata perintah, berarti itu wajib beneran. Ya, dirikan sholat, pasti kalimat perintah. Bayar zakat, perintah. Taat Allah, perintah. Taat Rasul, perintah. Oke? Nah, jadi buka pasti ini wajib. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Kalimat perintah. Dan menariknya lagi adalah apa? Harta diletakkan di depan. Jiwa kemudian. Al-Quran itu bicara soal prioritas, soal urutan. Tidak mungkin kebalik. Pasti taat Allah dan Rasul. Tidak mungkin Rasul dan Allah. Dirikan sholat dan bayar zakat. Pasti sholat dulu, pasti sholat dulu baru zakat. Tidak mungkin zakat di depan. Tidak mungkin. Oke? Nah, ini juga di depan apa? Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Harta itu sangat-sangat utama, luar biasa. Ya, karena apa? Andai kata jiwanya nggak ada, meninggal, hartanya masih manfaat. Jadi warisan, jadi wasiat, jadi wakaf. Betul apa betul? Sampai seperti itu. Ya. Dan Nabi bilang sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi kalau ente semua ngakunya beriman, miliki hartanya. Ya, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Jadi kalau sudah beriman, ya mestinya berharta. Agar apa? Orang beriman yang mengendalikan peradaban. Yang bangun perumahan, dia. Yang bangun mall, dia. Yang punya satelit, dia. Untuk baik-baik semuanya. Beda kalau di tangan mereka. Nanti jadinya macam-macam. Ya, jadinya reklamasi lah macam-macam semuanya. 1 kali mendayung, 2-3 pulau tereklamasi. Nah itu mereka bikin. Ya, mereka bikin pusat perjudian, pusat prostitusi. Kalau harta di tangan mereka. Tapi kalau di tangan orang baik-baik, insya Allah jadinya kebaikan yang masif. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Masih mau miskin? Ini miskin sih enggak saya lihat, cuma muka-muka cicilan masih ada di sini saya lihat ya. Muka-muka tagihan gitu ya. Nah, laki-laki itu biasanya deg-degan karena 2 hal. Jatuh cinta, jatuh tempo. Ah, biasanya itu tuh ya. Kalau wanita deg-degan karena 2 hal juga ya, karena 2 kalimat. Kalimat pertama, I love you. Ah, itu bikin dia deg-degan. Kalimat kedua, diskon 50% ya. Nah, itu juga bikin dia deg-degan ya. Tapi ya, saya bilang memang fitrahnya wanita shopping. Betul apa betul? Semiskin-miskinnya wanita pasti shopping. Ya. Oke, fokus. Kita mulai lagi. Pagi? 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 Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, teladan-teladan kita contohnya kaya. Oke, banyak yang kaya. Jadi kaya insya Allah boleh. Amal ada juga yang menuntut harta. Ya, belum lagi kita ngomong masalah kebermanfaatan buat diri kita, buat keluarga kita, ya, buat sesama, bahkan bisa buat bangsa. Bill Gates ya saking kayanya dia bisa bantu negara di Afrika. Mau beli vaksin ya ke Jepang nggak mampu bayar, Bill Gates bayarin. Sampai seperti itu. Jadi kalau kaya negara pun bisa kita bantu. Saya punya impian ya, utang negara ini ya, saya termasuk yang bantu bayarin secara real rencana saya.
Ya, tapi sekarang jujur aja belum bisa. Tapi kalau saya super kaya, saya lunasin nih utang beneran. Ya, karena apa? Kalau kita tanpa hutang, kita punya marwah, kita punya martabat, betul? Enak bicaranya. Tapi kalau mau bicara punya utang berat, pasti kita ditekan. Di mana-mana kalau lemah finansial pasti ditekan. Makanya Allah menyukai mukmin yang kuat. Apanya kuat? Kuat fisiknya, kuat finansialnya, kuat imannya, kuat amalnya, kuat semuanya. Begitu lemah akan ditekan. Betul apa betul? Ambil contoh sederhana ya. Ini real banget. Muslim di dunia itu jumlahnya hampir 2 miliar. Total penduduk dunia 7 miliar. Muslim berapa tadi? Hampir 2 miliar. Ya. Anda tahu Yahudi berapa? Yahudi sekitar 14 juta orang. Sekitar 14 juta orang. Oke? Yahudi ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Oke? Tapi Yahudi ini dia ultra kaya, sangat kaya. Akhirnya apa? Dia mengendalikan Amerika. Dia mengendalikan Eropa. Dan Amerika, Eropa mengendalikan dunia. Betul? Hanya 14 juta orang, Anda bayangkan. Itu pentingnya harta. Makanya Nabi wanti-wanti sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Agar kita yang mengendalikan. Kalau tidak, otomatis kita yang dikendalikan. Betul apa betul? Betul apa betul? Mesti kuat finansial. Upayakan. Kalau belum, is okay. Niatkan, ikhtiarkan. Sip ya? Oke, kita lihat lagi. Boleh buka satu lagi? Ya. Nah, menariknya, kalau orang bercita-cita kaya, berarti dia percaya bahwa Tuhannya maha kaya. Kalau kita bercita-cita besar, berarti kita percaya bahwa Tuhannya maha besar. Menurut penelitian ya, orang yang punya target besar itu memperkecil resiko meninggal dunia. Ini penelitian jurnal psikologi melibatkan 6.000 responden, penelitian selama 14 tahun, nggak main-main. Jadi target yang besar itu menyehatkan. Jadi saran saya ini orang-orang marketing harus dikasih target yang besar ini, biar dia sehat, ya, biar dia panjang umur. Coba kita punya target misalnya, simpel aja, kita pengen ya menguliahkan anak kita di Australia misalnya. Itu target yang besar, impian yang besar, betul? Nah begitu kita capek, males ya, kita langsung nggak boleh capek ini, nggak boleh males ini. Kenapa? Aku pengen menguliahkan anakku di Australia. Jadi impian yang besar itu menyehatkan. Lain kalau kita nggak punya impian, anakku kuliah ya alhamdulillah, nggak kuliah nggak apa-apa, selesai udah. Ya, jadi target yang besar itu menyehatkan. Saya dulu pengalaman ya, waktu SD, SMP sering banget sakit-sakitan gitu ya. Tiap 2 minggu sakit, tiap 2 minggu sakit. Pernah saya juga 1 bulan nggak masuk sekolah karena sakit gitu ya. Nah menariknya begitu SMA jarang sakit. Begitu kuliah, bahkan saya merantau keadaan miskin ya, keadaan miskin gitu, merantau ke Malaysia, nggak punya siapa-siapa di sana, merantau ke sana, itu malah nggak sakit lagi. Ya, nggak sakit-sakit, padahal makan lebih susah, keluarga nggak ada, yang ngurusin nggak ada. Nah saya waktu itu nggak ngerti, ya, tapi begitu saya pulang ke Indonesia, ya, saya tambah lagi dosisnya, makin nggak sakit. Di situ saya belajar ternyata ya kalau kita punya dosis yang tinggi terhadap target, terhadap disiplin itu menyehatkan. Tapi orang tidak punya target, tidak punya disiplin, dia gampang sakit. Makanya mohon maaf orang pengangguran lebih gampang sakitnya. Ya, ada orang saya sering tuh ngisi MPP, masa persiapan pensiun ya. Nah ada orang setelah pensiun dia diam di rumah, oke, nggak ngapa-ngapain. Itu lebih sering sakit, betul? Ketimbang dia kerja dulu. Waktu kerja nggak sakit-sakit, pas diam di rumah sakit. Saya juga diam di rumah ya, tapi saya di rumahnya beraktivitas, ada target, ada sasaran yang dituju, ya bukan diam begitu saja. Ada itu cuma diamnya di rumah, ya, cuma lihat burung aja, ya gitu aja, sakit malah jadinya. Fitrahnya manusia bekerja, bergerak, begitu dia bekerja bergerak, insya Allah jadinya lebih sehat, ya. Nah, buka satu lagi. Jadi kalau target besar itu memompa potensi dan memberikan motivasi. Buka lagi boleh? Nah, ini saya sering banget ya diundang sama macam-macam komunitas ya, ketemu dengan beragam orang. Itu kalau misalnya ketemu orang Kristen, ketemu orang Buddha, itu gampang disuruh kaya. Yang paling sulit itu kalau Muslim disuruh kaya, itu sulit banget. Banyak banget alasannya. Mereka bilang nanti kalau kaya Mas Ipo hisapnya lama, perhitungannya lama, akhirnya lama juga masuk surganya. Mereka nggak mau kaya. Oke? Nah, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak karena kayanya. Masih macam-macam lagi. Itu hadis benar tapi pemahaman yang keliru. Ada lagi mengatakan Nabi doanya ini macam-macam semuanya. Akhirnya nggak mau kaya mereka, banyak banget. Dan banyak lagi orang atas nama hijrah, ini Muslim nih, katanya hijrah. Ya, begitu hijrah, dia tinggalkan bisnisnya semuanya. Ada orang seperti itu? Banyak. Lagi berkembang itu ditinggalin sama dia. Kenapa? Bisnis dunia nih Pak, ini melalaikan semua kata dia. Ya, ini kelirunya. Islam tidak seperti itu. Islam tidak dipisahkan antara dunia dan akhirat. Ya, jadi semakin Anda soleh, silakan punya istri, silakan Anda beranak pinak. Dianjurkan malah. Kalau Anda ngerti hukum waris, Anda akan ngerti bahwa Anda dianjurkan beranak pinak.
Anaknya banyak, hartanya banyak, makanya bisa dibagi-bagi semuanya. Oke, tapi kalau anaknya sedikit, hartanya sedikit, gimana mau baginya? Apa gunanya hukum waris? Sehingga dibagi-bagi detail seperti itu. Ya, jadi dibagi-bagi detail tujuannya apa? Agar kita punya anak banyak, hartanya juga banyak, bisa dibagi-bagi semuanya. Ya, nah ini salah paham yang saya harus jawab. Ya, karena kalau orang tidak punya why yang benar, semuanya akan keliru. How-nya keliru, what-nya juga keliru. Itu cerita banyak banget. Teman saya juga ada. Atas nama hijrah, tinggalkan bisnis semuanya. Hidup pas-pasan. Banyak yang seperti itu coba. Ini keliru ini. Ya, kita bahas ya, kita lihat. Saya tanya langsung sama Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau pernah menjadi ketua ulama sedunia. Ketua ulama sedunia. Ya, Syekh Yusuf Qaradawi. Saya tanya langsung di rumahnya soal harta. Boleh nggak punya harta? Ya, nah beliau bilang boleh. Ya, cuma apa? Ada 2 warnings in every earnings. Ada 2 peringatan dalam setiap pendapatan kita. Beliau kutip surah Al-Ma'un. Ya, artinya apa? Bantu orang. Gak bisa kita enak-enak ya di rumah orang kelaparan, gak bisa. Sholat sendirian sejuk, nyaman, orang susah, gak bisa. Tetangga kita dipastikan bisa sholat juga dengan tenang. Bisa makan dengan tenang, bisa tidur dengan tenang, minimal tetangga kita. Surah Al-Ma'un. Yang kedua, surah At-Takasur. Artinya apa? Andai kata kaya jangan bermegah-megahan, betul? Karena bermegah-megahan itu menyakiti hati orang miskin. Ya. Nah, itu beliau sampaikan. Jadi ada 2 peringatan dalam setiap pendapatan. Ini kata beliau. Buka lagi boleh? Saya tanya lagi sama Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah selama di Indonesia saya temani ya setengah perjalanan beliau ya, bahkan 2/3 perjalanan beliau ya. Pas pulang di bandara saya tanya, boleh nggak kaya? Ya, apa yang dianjurkan? Kaya atau miskin? Ya, saya tanya seperti itu. Beliau cuma bilang bahwa hati-hati, be careful when you are powerful. Hati-hati kalau Anda punya kekuatan, kekuasaan, punya harta, punya jabatan. Karena apa? Ada hisab. Oke? Jadi ini peringatan, bukan larangan. Jadi teman-teman ya, misalnya ada hadis yang mengatakan orang kaya masuk surga 40 musim lebih lama. Orang kaya masuk surga 500 tahun lebih lama. Itu peringatan, bukan larangan. Jadi perintah itu, statement itu ada namanya kabar, satu hal, kabar. Ada namanya peringatan, ada namanya larangan. Ya, contohnya gini. Anak dan harta dan anak adalah ujian. Betul? Ini peringatan, bukan larangan. Tidak dilarang punya anak. Ya, tidak dilarang punya anak. Tidak dilarang juga punya harta. Nah, kapan orang kaya masuk surga lebih lama itu, 500 tahun lebih lama itu, kalau hartanya bermasalah. Jadi dapatnya nggak benar, belanjanya nggak benar. Selama punya sombong, takabur. Nah ini nih, ini lama auditnya, lama hisapnya. Tapi kalau dapatnya baik-baik, keluarnya baik-baik, insya Allah mempercepat hisapnya. Tadi kita sudah sepakat Khadijah kaya, kita sudah sepakat pendiri NU kaya, pendiri Muhammadiyah kaya. Apa mungkin karena kaya mereka lama masuk surganya? Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan lama banget masuk surganya. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lama banget masuk surganya. Kita mentang-mentang miskin masuk surga duluan gitu. Masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk. Ya, yang masuk akal bagi saya beliau cepat masuk surganya. Masuk akal? Masuk Pak Ipo ya. Nah, baru masuk itu kalau kayak gituan. Ya, karena hartanya untuk kebaikan. Hartanya buat kebaikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari 5 hari dakwah, 5 hari mimpin pesantrennya, mimpin santri-santrinya. 2 hari ngapain? Cari duit. Dengan apa? Dagang, peternakan, ya, tambak yang beliau punya. Ini contoh nih, kalau Anda orang NU, tiru tuh teladannya, kaya dia. Kalau Anda orang Muhammadiyah, tiru tuh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, sejak usia belasan tahun punya usaha batik, punya usaha sekolah, ya, bahkan bisa mukim di Mekah sana sekian lama, bisa berhaji karena sudah mapan finansial, bebas finansial. Ya, kalau Anda orang Muhammadiyah, tiru tuh kiainya seperti apa. Ya. Nah, kita lihat lagi ya. Saya tanya sama Syekh Yusuf Estes ya, boleh. Karena Pak kaya itu cuma ujian, bukan larangan. A test, dia bilang gitu. Satu lagi. Nah, Numan Alikan mengatakan bahwa yang penting itu kita memberikan ya effort yang terbaik, ya ikhtiar yang terbaik. Buka lagi. Nah, sekarang saya tunjukkan langkah teknisnya ya. Jadi why-nya sudah tahu ya, kenapa kita mesti kaya dan insya Allah kaya itu boleh. Nah, sekarang bagaimana cara mencapainya? Boleh kita bahas ini? Boleh? Oke, silahkan berdiri semuanya. Madap ke sana semuanya boleh? Oke, silakan pijit teman di depannya ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ya. Kalau beda jangan ya. Doakan sehat, kaya, lunas. Nah, oke, balik kanan. Pembalasan lebih kejam. Ya, lebih keras, lebih ikhlas. Doakan sehat, kaya, lunas.
Oke, salaman, bilang, makasih ya, bilang. Pas ngomong lunas kencangnya luar biasa ya. Nah, orang Indonesia itu paling takut sama tagihan, betul. Sama teroris nggak takut, sama badai nggak takut. Badai pasti berlalu, tagihan belum tentu ya. Beneran ya. Nah jadi itulah ya, bayar aja ya, bayar aja. Kita lihat ilmu teknisnya bagaimana cara ya meraih impian. Ini tidak pernah saya bahas di buku dan setahu saya sampai sekarang juga tidak ada motivator yang membahas ini ya. Jadi biasanya cuma main visualisasi kayak gitu doang. Ini saya tunjukkan cara lain teknis ya, bagaimana cara mencapainya. Dengan ilmu ini saya dapat rumah idaman saya, ya, saya dapat mobil idaman saya, oke, termasuk juga ke negeri-negeri, ke kota-kota yang pengen saya kunjungi, alhamdulillah. Ya. Pertama, pastikan secara spiritual beres. Impian Anda itu diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Contohnya gini, Anda pengen Alphard, ya. Kenapa Alphard? Oh, Alphard keren Mas Ibo. Nah, itu faktor Allahnya nggak ada itu. Tapi kenapa kita pengen Alphard? Agar Pak ya, ini ibu saya bisa naik dengan nyaman. Agar istri saya bisa nyaman. Oke? Itu ada faktor Allahnya. Karena Allah yang menyuruh kita menyamankan keluarga. Ya, jadi Alphardnya sama, ikhtiarnya sama, niatnya menentukan. Makanya dalam agama itu the purpose of life is more important than the life itself. Tujuan hidup lebih penting daripada hidup itu sendiri. Hidup 70 tahun, tujuannya salah. Ya, hidup 70 tahun, tujuannya salah. Salah semuanya, nggak ada artinya semua. Tapi umur cuma 35 tahun, tujuannya benar, selamat dia. Tujuan hidup lebih penting daripada hidup itu sendiri. Ya, nah impian pertama ya, spiritualnya beres. Yang kedua, massive. Yang kedua apa? Massive. Yang kedua apa? Massive. Kurang kencang. Apa? Massive. Libatkan orang banyak. Ya, kayak kita di sini, ya, libatkan orang banyak. Nggak berjuang sendiri. Jual sendiri kelamaan. Ajak orang lain. Yang penting apa? Mau berbagi. Kuenya dipotong-potong, dibelah-belah. Nah, memang berkurang, persennya jadi berkurang, tapi kuenya membesar. Gitu. Ya, saya bangun kampus Umar Usman. Itu alhamdulillah nggak sampai setahun kampusnya berdiri. Kenapa saya kasih nama Umar Usman? Karena Umar Usman ini kaya dan dua-duanya developer. Ya, dua-duanya developer. Umar itu ketika meninggal, Anda bayangkan, Umar itu rajin sedekah, rajin wakaf. Tapi begitu meninggal masih tersisa properti 70.000 unit. Ya, nanti baca buku Fikih Ekonomi Umar ditulis oleh Dr. Jaribah, seorang dokter dari Mekah, ahli tasawuf dari Mekah. Baca tuh buku kalau nggak percaya. Ya, jadi masih tersisa propertinya 70.000 unit. Itu Umar. Ya. Nah, Utsman punya properti 2 gunung, Aris dan Khaybar. Itu Utsman, kaya banget, masya Allah. Ya, dan bukti-bukti kekayaannya masih ada sampai sekarang. Bahkan nomor rekeningnya masih ada. Itu Utsman. Nah, ini menjadi inspirasi bagi saya. Kasih nama kampus Umar Utsman, jelas positioningnya. Ya, itu kampus nggak sampai setahun bisa berdiri. Kenapa? Kita libatkan orang banyak. Alumni diajak, pembaca buku diajak, follower diajak. Akhirnya udah berdiri itu kampus cepat jadinya. Sekarang udah 5 tahun umurnya. Ya, positioningnya kuliah setahun jadi pengusaha, kuliah setahun jadi pengusaha. Ternyata janji itu bohong. Kenapa? Belum setahun mereka udah jadi pengusaha. Itu kan bohong artinya ya. Nah, nggak benar itu. Ya. 3 bulan, 6 bulan jadi pengusaha. Ya, dan kampus itu alhamdulillah tanpa iklan, ya, tanpa publikasi, alhamdulillah selalu full. Ya, uang masuk puluhan juta, alhamdulillah. Nah, itu bisa karena melibatkan orang banyak. Saya ada bisnis tadi, alhamdulillah yang di bidang kesehatan, ya, trading, suplemen dari Inggris gitu ya. Alhamdulillah bisa menafkahi lebih dari 1.000 keluarga di Indonesia gitu ya. Lagi jalan sekarang. Ada lagi yang TK Khalifah, SD Khalifah, itu hampir 1.000 orang juga bekerja di sana. Ya, kita libatkan orang banyak. Caranya gimana? Mungkin dengan franchise, mungkin dengan kemitraan, mungkin dengan keagenan, distributorship, resellership, macam-macam caranya. Oke, kalau berjuang sendiri kelamaan. Mohon maaf ya, pengusaha zaman dulu, ya, udah senior, udah umur 60, cabang baru 3. Kenapa? Nggak percaya sama orang. Cabang pertama dia yang pegang, cabang kedua istrinya yang pegang, cabang ketiga anak yang pegang. Udah gitu doang. Udah puluhan tahun usaha, cabang baru 3. Kenapa? Tidak mau melibatkan orang banyak. Mungkin takut, ya, mungkin was-was, tapi intinya itu. Nah, beda dengan orang-orang muda zaman sekarang, betul? Usia 40-an banyak yang kaya-kaya. Kenapa? Mau melibatkan orang banyak. Oke? Massive, libatkan orang banyak. Paham ya sampai di sini ya? Yang penting mau bagi-bagi, intinya itu aja. Kuenya mungkin persennya berkurang, tapi kuenya membesar. Itu poinnya. Ya.
Terus apalagi sensitif, nah ini penting banget ya. Jadi setiap impian itu mesti bisa dirasakan oleh 4 panca indera. Berapa? Berapa? 4 panca indera. Lihat, dengar, sentuh, hirup. Ya, jadi kalau pengen tuh lahan itu misalnya, datang ke sana, lihat, dengar, sentuh, hirup. Nah panca indera ini kalau suka dia pengen ngulang. Jadi itu cara kerjanya otak kayak gitu. Otak dan panca indera kayak gitu. Contoh mohon maaf ya, makanan enak. Begitu enak, dia pengen ngulang. Nanti setelah 2 minggu pasti pengen lagi. Setelah 3 minggu pengen lagi. Mohon maaf, traveling juga. Seks juga. Begitu enak pasti pengen ngulang. Oke? Nah, tapi kalau Anda tidak pernah nyoba, gimana mau ngulang nih otak? Dia nggak punya cara menuju ke sana. Termasuk juga teman-teman yang punya rumah impian, mobil impian. Jadi lihat tuh mobil, mana yang mau itu? Ya, sentuh. Saran saya, langkah paling praktis adalah Anda sewa tuh mobil. Pengen Mercy, sewa tuh Mercy. Pengen BMW, sewa tuh BMW. Oh tapi Pak, saya naik motor Pak hari-hari Pak. Ya, sewa Mercy sebulan bisa 25 juta Pak. Gimana ini? Nah, pasang hukum yang berikutnya. Jadi kalau belum bisa besar, bertahap dulu. Kalau kita sekarang mohon maaf naik motor, jangan langsung Mercy. Ini otak ketawa malah jadinya. Ya, dia ngetawain. Gitu tuh. Hari-hari makan Indomie, tinggal di kos-kosan, di gang sempit. Oke, kadang-kadang nebeng lagi sama temennya. Pengen langsung Mercy. Otak ngetawain itu. Gitu tuh. Tapi kan impian harus besar Mas Ipo. Iya, impian harus besar, mencapainya bertahap, progresif. Kalau sekarang naik motor, impian yang pertama bisa jadi apa? Xenia, second, gak apa-apa. Avanza, second, gak apa-apa. Nanti sudah punya Xenia, Avanza, naik lagi. Innova baru, gitu. Setelah itu naik lagi, Pajero, gitu. Ya, setelah itu naik lagi, Mercy, dan seterusnya. Impian boleh besar, mencapainya bertahap. Kita sekarang misalnya jadi staff, boleh. Impian jadi direktur, silakan. Ya, tapi bertahap. Tahun depan supervisor, gitu. Jangan baru masuk kerja, ya langsung direktur, diusir malah itu. Oke? Impian boleh besar, mencapainya bertahap. Nah ini namanya progresif. Yang terakhir namanya proaktif. Apa? Proaktif. Ya. Jadi sensitif, dia bergabung semuanya nih. Sensitif ini kita masih rasakan dengan panca indera, paling bagus adalah disewa. Sewa kita beda rasanya, kita hirup, kita sentuh beda rasanya. Ya. Nah beda itu yang mesti kita rasakan. Ya. Nah yang terakhir adalah proaktif. Artinya apa? Ini suatu kaidah fikih ya yang disusun oleh Imam Syafi'i sebenarnya. Sebuah impian kalau Anda belum bisa, yang jelas impian itu kebaikan gitu ya. Jadi sebuah impian, sebuah kebaikan kalau belum bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa. Ada orang tamatan pesantren di sini? Ada? Yang beneran pesantren ada? Bener kaidah itu ada? Nah, itu salah satu kaidah fikih. Sebuah kebaikan kalau belum bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa. Contoh, Anda pengen ya bangun panti asuhan, ya sudah langsung bangun. Oh belum bisa Mas Ipo, modalnya besar, ya ini bisa habis 120 juta. Oke, belum bisa 120 juta, apa yang bisa? Ya sudah anak yatim 2 taruh di rumah, bisa tuh? Kan gak besar kosnya. Waduh Mas Ipo, anak sendiri aja aku gak sabar, apalagi anak orang Mas Ipo. Nanti kena tempeleng ngakuin dosa ya. Ya sudah, anak yatim taruh di rumah gak kuat, ya sudah ada panti asuhan kita donasi. Masih bisa tuh? Jadi lakukan apa yang bisa. Aduh Mas Ipo ini banyak tagihan ya sekarang. Ya sudah, belum bisa tiap bulan minimal sekali setahun, betul? Pas Muharram misalnya, pas Ramadan misalnya. Jadi kalau belum bisa semua, jangan ditinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa. Sembari kita bikin itu, nanti ketemu jalannya. Dapat apa yang kita impikan itu. Ya, pengen jadi developer, silakan. Ya, belum bisa, broker dulu bisa kok. Marketing dulu bisa kok. Nanti naik lagi, kafling, naik lagi, rumah. Nah, nanti baru ya yang bertingkat dan seterusnya. Jadi impian boleh besar mencapai bertahap, itu satu hal. Kedua, mulai dari apa yang bisa. Banyak tuh anak-anak muda kan ngomong sama saya, Mas Ipo saya pengen buka restoran. Ya udah buka aja saya bilang, uangnya nggak ada. Terus adanya apa saya bilang? Buka warung bisa nggak? Buka tempat makan, stand gitu, 1 meter kali 2 meter bisa nggak? Nah mulai dari itu. Nggak bisa juga, ya sudah makanannya dititip ke rumah makan orang lain. Bisa nggak? Kan bisa. Masa nggak bisa juga? Atau jual makanannya di Instagram, di Facebook, bisa nggak? Kan bisa. Jadi lakukan apa yang bisa. Sembari Anda melakukan tuh ketemu jalannya nanti. Sama juga orang yang pengen ke tanah suci ya. Siapa yang pengen berumroh, pengen berhaji? Coba, siapa yang pengen coba? Oke, siapa yang pengen berkali-kali? Siapa yang pengen memberangkatkan keluarganya dan timnya? Oke, berangkat, amin ya. Saya juga dulu sama, nggak ada uangnya, pengen banget berhaji. Kalau umroh gak kepikiran saya, pengennya haji langsung udah kalau saya waktu itu.
Ya. Karena yang perintahnya haji. Gitu. Ya. Nah, uang nggak ada. Saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang bisa? Manasik bisa nggak? Bisa. Panggil ustadz ke rumah? Bisa. Ya. Orang-orang yang berhasil berhaji di usia 30-an saya panggil ke rumah. Saya tanya, kok bisa berhaji? Masih muda berhaji. Gimana rumusnya? Apa rumusnya? Saya panggil ke rumah. Ya, saya tanya-tanyain semuanya itu. Saya panggil juga ustadz ke rumah. Saya beli buku di Gramedia, panduan umroh, panduan haji. Saya beli semuanya. Saya baca. Selesai saya beli lagi. Terus seperti itu. Jadi ya, jangankan Allah, jangankan malaikat, tetangga pun tahu. Ipo ini serius banget, ngebet banget pengen ke tanah suci. Ya, saya lakukan semuanya. Anything yang saya bisa. Yang enggak apa? Cuma uang 20 juta, 30 juta itu yang enggak aja. Nah, tapi 30 juta enggak bisa. Masa 5 juta enggak bisa? Ya? Oh bener gak 3 juta, 5 juta gak ada ya? Sudah saya mulai dari 2 juta atau 3 juta waktu itu. Saya buka rekening khusus, ini kuncinya. Anda mesti buka rekening khusus. Ya. Nah terus Anda rutinkan setiap bulannya. Miliki paspor. Ya, besok langsung ke imigrasi bikin paspor. Ini ke Mekah bukan Madiun, tahu gak? Oke? Ke Mekah pakai paspor, pakai visa. Ya. Nah ini langkah kita memantaskan diri. Sembari kita lakukan itu semua Allah menilai. Allah melihat, wah ini orang sungguh-sungguh ini. Memang benar dia kere, memang benar dia miskin, memang benar dia susah. Tapi dia sungguh-sungguh ini. Dia lakukan apa yang dia bisa. Dia kumpulkan 200 ribu, dia cicil 300 ribu. Dia pergi manasik, dia lakukan semuanya. Nah kalau menurut Allah sudah pantas, udah berangkatnya orang. Karena apa? Allah itu menilai ikhtiarnya, betul? Bukan total rupiahnya kita. Makanya banyak contoh sekitar kita miskin berangkat, kaya nggak berangkat-berangkat. Ada. Karena si kaya ini tidak memantaskan diri. Dia tidak melakukan apa yang bisa dia lakukan. Sip ya? Sip? Angkat tangan kanannya. Tepuk bahu teman sebelah kanan. Bilang, sadar woi. Insaf woi. Oke, angkat tangan kirinya. Tepukan lebih keras. Sudah sadar. Sudah insaf. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kurang kencang. Lebih kencang. Ya. Boleh? Buka lagi. Tadi kita sudah bahas tentang impian, sekarang kita bahas tentang doa, ya. Ada salah satu sahabat Nabi, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya sama Nabi. Ya, makamnya ada di Guangzhou, ya, walaupun seluruh makam sahabat pasti perdebatan, ya, pasti perdebatan. Ada yang bilang di situ, ada yang bilang di situ, ada yang bilang di situ, semuanya, ya. Tapi kalau yang di Guangzhou, alhamdulillah saya udah pergi, udah lihat, ya. Makam Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dia berangkat ke sana diutus oleh Utsman, ya. Waktu Nabi masih ada, Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, aku ingin doaku lebih dikabulkan, ya. Jadi pengen doanya lebih makbul gitu loh. Gimana caranya? Nah, menariknya Nabi tidak mengajarkan dia wirid tertentu. Nabi tidak mengajarkan dia zikir tertentu. Nabi tidak mengajarkan dia amal tertentu. Pengen doa lebih dikabulkan, Nabi bilang apa? Jaga makananmu. Ya. Jadi kalau makanannya terjaga, ya, yang haram nggak ada, yang ragu-ragu nggak ada. Itu doa cepat naiknya. Jadi apa-apa yang masuk ke mulut menentukan doa yang keluar dari mulut. Jaga makananmu. Karena apa? Makanan nggak main-main. Makanan ini ada apa? Makanan ini simbol dari rutinitas kita, penafkahan kita. Ketahuan tuh. Nah, manifestasinya ya makanan ini. Ya, ujung-ujungnya sama, nasi semua, roti semua, nggak ada bedanya. Tapi ini kan menentukan di sini semuanya. Rutinitas kita seperti apa, penafkahan kita seperti apa. Ya, makanya saya yakin kalau teman-teman di sini yang haram-haram pasti udah nggak mau. Ya, yuk bisnis apa? Ini peternakan babi ngepet, pasti udah nggak mau. Ya, yuk franchise tuyul, pasti nggak mau. Jual beli yuk tuyul second nih, nggak mau udah. Oke? Tapi kalau yang ragu-ragu, yang abu-abu banyak. Ini bikin kita nih bisa kepleset. Karena yang pasti haram kayak kita nih udah nggak mau pasti. Ya, jelas haramnya kita nggak mau. Tapi yang ragu-ragu, yang abu-abu ini banyak sekali. Ini yang menggelincirkan kita. Ya, seperti apa yang abu-abu itu? Contohnya kayak gini, ya. Ini air nih, bersih banget, bisa diminum. Oke? Tapi misalnya jatuh kotoran cicak, kecil aja. Pertanyaan saya, kita masih mau minum nggak? Masih mau minum nggak? Nggak mau. Padahal kecil aja. Karena kita percaya yang sedikit itu, yang kecil itu akan merusak semuanya pelan-pelan, betul? Dan ingat, negative money will bring negative people, will bring negative life. Ya, uang yang negatif akan membawa orang-orang yang negatif masuk dalam kehidupan kita. Dan ujung-ujungnya kita dapat hidup yang negatif. Kalau sesama mereka udah punya istilahnya. Apa istilahnya?
uang maling, uang setan dimakan hantu. Nah, itu istilah mereka itu. Jadi orangnya negatif-negatif, ya mutarnya uangnya di situ semua. Sesama orang negatif juga gitu. Ya, nah makanya kita jangan masuk yang ke sana. Begitu kita dapat uang yang negatif itu, ya pasti ketemunya orang-orang itu lagi tuh, ntar semuanya. Dia akan masuk dalam hidup kita. Ya, merembet ke semuanya. Jadi yang ragu-ragu, yang abu-abu, hindari, jangan. Ya, terutama yang laki-laki, pastikan yang dibawa pulang itu adalah penafkahan yang baik-baik semuanya. Ya, seorang preman sekalipun, ya seorang preman sekalipun, dia masih mau mencuri, dia masih mau makan mangga curian, tapi dia tidak mau kasih mangga curian ke anaknya, betul? Dia tidak mau kasih ke ibunya. Jadi preman aja masih mikir dia. Ya, dia pastikan penafkahan yang baik-baik buat anaknya, buat keluarganya. Nah, kita di sini insya Allah lebih daripada itu, pastikan yang baik-baik. Ragu-ragu, abu-abu, tinggalkan. Efeknya adalah apa? Doa akan lebih naik, betul? Doa akan lebih naik. Anak gampang diatur. Istri melihat kita dengan respect. Ya. Tapi kalau uang yang bermasalah, ini masalah akan merembet kemana-mana. Anak susah diatur. Istri pun kayaknya membangkang, dan seterusnya. Masuk lagi orang-orang negatif dalam kehidupan kita. Ya, bertemu dengan kita, membawa kekacauan yang berikutnya. Ya. Ragu-ragu, abu-abu, tinggalkan. Kenapa? Kita mungkin kaya, mungkin tidak. Mungkin masih berproses. Tapi yang paling penting adalah apa? Anak bangga sama kita. Betul? Karena kita memastikan bahwa pulang penafkahan yang baik-baik. Ayah saya hidup dalam keadaan tidak kaya. Mati pun tidak kaya. Beliau miskin, tapi saya bangga sama dia. Saya tulis di buku saya bawa di seminar saya. Ya, karena beliau memastikan bahwa pulang penafkahan yang baik-baik. Ragu-ragu, abu-abu, beliau tidak akan bawa pulang. Beliau nggak ngerti agama, tapi menurut dia ini nggak benar nih. Dia nggak akan bawa pulang itu uang, barang atau apapun itu. Dia pastikan bawa pulang penafkahan yang baik-baik. Beliau hidup miskin, beliau meninggal dalam keadaan miskin. Saya bangga sama beliau. Kalau tidak bangga, ngapain saya bahas di sini? Kenapa saya tulis di buku saya coba? Ya, nah kita juga seperti itu. Mungkin kaya, mungkin tidak, mungkin belum. Tapi pastikan anak bangga sama kita, betul? Karena penafkahan kita yang baik-baik, karena integritas kita, karena kejujuran kita, bisa diandalkannya kita. Boleh? Saya akan tunjukkan sebuah video di sini, videonya bagus banget ya. Saya mohon teman-teman simak dengan hatinya. Boleh? Boleh? Oke, kita lihat videonya sama-sama. Boleh lampunya disesuaikan? Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
semuanya. Berpasang-pasangan berdua, ya. Tetap tenang, ya, tetap tenang. Berpasang-pasangan berdua, ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan kecuali suami istri, ya. Hadap-hadapan, ya, salaman, tentukan siapa yang A, siapa yang B. Tolong semuanya praktek, ya. Tolong semuanya praktek. Termasuk panitia semuanya praktek, ya. Hadap-hadapan, salaman, ya, tentukan siapa yang A, siapa yang B. Kalau belum dapat pasangan, cari pasangannya, ya. Tetap tenang, tentukan siapa yang A, siapa yang B. Oke, salaman jangan dilepas, ya, salaman jangan dilepas. A, keluarkan suaranya. A. B. Oke, good, mantap, ya. Jadi Bapak Ibu, yang A nanti ikuti kata-kata saya, boleh? Jadi kita di sini 90 menit ya, bercanda boleh, ketawa boleh. Tapi mohon yang sesi ini tolong serius, tolong fokus, boleh? Ini buat Bapak dan Ibu, bukan buat saya. Ya, jadi tolong fokus, tolong serius, boleh ya? Oke, A ikuti kata-kata saya, B mendengarkan. B ngapain? B mendengarkan A. Makanya A tolong suaranya jelas, sungguh-sungguh. Paham A? Paham A? Oke, saya menyebutkan beberapa kalimat, ada perkataan Allah bagi teman-teman non muslim silakan penyesuaian. Mungkin diganti dengan Tuhan atau istilah yang lainnya. Boleh ya? Oke, hadap-hadapan, salaman. Tutup matanya, ya, pejamkan matanya. A dan B tutup matanya semua. Tarik nafas. Lepaskan. Tarik lagi. Lepaskan. Tarik, rileks. Dengan lebih rileks, lepaskan. Oke, sambil ditutup matanya, sambil dipejam matanya, ikuti kata-kata saya. A, ikuti kata-kata saya. A, kita mulai sekarang. Saudaraku. Kurang serius. Saudaraku. Oke, tolong lebih serius. Saudaraku. Demi Allah. Aku berjanji. Akan membuat keluargaku bahagia. Kan kupastikan mereka bangga dengan kerjaku, usahaku, amalku. Saudaraku, aku pun berjanji untuk membantu dirimu berbakti kepada orang tuamu. Cukuplah Allah yang menjadi saksi atas janji ini. Masih ditutup matanya, ya. Sekarang gantian, B ikuti kata-kata saya, A mendengarkan. B kita mulai sekarang. Saudaraku, saudaraku, demi Allah, aku berjanji akan membuat keluargaku bahagia. Kan kupastikan mereka bangga dengan kerjaku, usahaku, amalku, sahabatku. Aku pun berjanji untuk membantu dirimu berbakti kepada orang tuamu. Cukuplah Allah yang menjadi saksi atas janji ini. Sekarang A, ya, hanya A. A pelan-pelan buka matanya. A pelan-pelan buka matanya. A sekarang doakan B dalam hati. A dalam hati doakan B. Lihat wajahnya, doakan dia. Ya, doakan semuanya, rezekinya, rumah tangganya, ampunan dosanya, keluar dari masalahnya, bebas dari hutangnya, doakan dia. Tatap wajahnya, doakan dia. Karena kita percaya setiap doa akan kembali kepada yang mendoakan. Doakan dia. B berdoa dalam hati. Doakan semuanya, rezekinya, rumah tangganya, anak-anaknya, karirnya, bisnisnya, ya, bebas hutangnya, keluar dari masalahnya, ampunan dosanya, semua doakan. Tatap wajahnya, doakan dia, sungguh-sungguh doakan dia, sungguh-sungguh doakan dia.
Lebih sungguh-sungguh doakan dia. Lebih sungguh-sungguh doakan dia. Oke. Ya, sekarang A tutup matanya. A tutup matanya. A tutup matanya. Gantian B buka matanya. B buka matanya, doakan A. Barusan tadi dia mendoakan yang terbaik untuk Anda. Sekarang gantian B doakan A. B buka matanya, doakan A. Lihat wajahnya, doakan dia. Untuk rezekinya, rumah tangganya, anak-anaknya, karirnya, bisnisnya, ampunan dosanya, lunas hutangnya, keluar dari masalahnya, doakan semuanya. Semuanya, akhiratnya juga, doakan semua. Lebih sungguh-sungguh doakan dia. Terakhir paling sungguh-sungguh doakan dia. Dunianya, akhiratnya, doakan semuanya. Oke, A dan B buka matanya semua. Silakan dipeluk temannya. Boleh nyalain semuanya lampunya? Apa yang terasa? Apa yang terasa? Apa yang terasa? Oke, jujur saya tanya, siapa yang sempat merinding? Siapa yang sempat terharu? Siapa yang sempat meneteskan air mata? Ya, nggak pakai hipnosis, nggak pakai lama, nggak pakai relaksasi, hanya 2 menit. Efeknya bisa seperti itu. Kenapa? Efek dari saling mendoakan, saling mendukung. Ini kunci rezeki. Ya, ridho dengan pencapaian orang lain. Jadi kalau teman jualan seneng, teman laku duluan seneng, ya, teman buka usaha seneng. Jangan sampai orang dapat nikmat, kita yang nyesek. Aneh ini. Karena gimana pun, sejahat apapun dia, yang ngasih itu tetap Allah, tahu nggak? Ya, ini kadang-kadang kita aneh cara pikirnya. Mohon maaf ya, kadang-kadang jengkel sama etnis tertentu. Wow, dasar Cina. Kenapa coba? Siapa yang bikin dia jadi Cina? Allah yang bikin dia jadi Chinese. Ya, jadi kita Sunda, Jawa dan semuanya Allah yang bikin coba. Oke? Nah, tapi kelakuannya nggak benar Pak. Oke, fokus pada kelakuannya. Dan apakah benar Chinese seperti itu? Ya, fokus di mana coba? Nah, mungkin sebagian orang doang. Ya, dan nggak semua juga dia salah. Mungkin ini doang ini. Fokus di sini. Kenapa? Fokus saya, concern saya adalah apa? Kalau Anda punya kebencian, sulit Anda untuk maju. Kebencian itu menutup potensi. Makanya kalau lagi benci, lagi dendam, otak nggak bisa mikir. Otak nggak bisa mikir. Saya baca juga di ensiklopedia, ternyata kalau kita benci, lambung rusak, pankreas rusak, ya, sel-sel tubuh menua. Jadi benci itu sama sekali nggak bagus. Ya, sebagian Muslim juga benci. Wah, dasar Yahudi misalnya. Ya, saya tanya, pernah ketemu orang Yahudi? Nggak pernah. Terus atas dasar apa coba maki-maki orang Yahudi? Yahudi ada yang baik, ada juga yang nggak baik. Yang baik ada juga. Kemarin yang membela terhadap itu tekanan Donald Trump itu orang Yahudi itu. Salah satunya Rabbi Sneyer, saya kenal baik gitu. Ya, dia yang turun ke jalan, dia kumpulkan minoritas yang lainnya. Ya, Yahudi kumpulkan Muslim, kumpulkan ini, dia bikin program apa? I'm Muslim too, itu nama programnya, tahu nggak Anda? Hari ini aku Islam juga, I'm a Muslim too. Anda boleh googling kalau nggak percaya. Ya, menentang keputusan Donald Trump waktu itu, turun ke jalan, termasuk juga gubernur New York turun itu. Ya, nah ini kan jenis Yahudi yang baik-baik, betul? Boleh benci sama orang seperti ini? Kan nggak boleh. Ya, agama apa yang dibangun dengan kebencian coba? Tidak ada gitu. Oke? Nah, jadi proporsional. Kalau tidak suka, apa yang tidak suka? Omongan kasarnya kah? Serakahnya kah? Nah, fokus saya di situ. Oke? Karena guru saya bilang, terhadap anjing sekalipun, itu tidak boleh benci, anjing sekalipun. Dalam Islam dianjurkan apa? Hindari najisnya, cuma itu. Hindari najisnya, cuma itu. Enggak ada perintah untuk benci. Kalau ada anjing, bencilah engkau ke sana. Enggak ada perintahnya. Hindari najisnya. Kalaupun kena najisnya, enggak dosa. Siapa bilang dosa? Enggak dosa, cuma dibersihkan dengan cara tertentu. Selesai. Tidak ada perintah untuk benci. Karena dia jadi anjing bukan permintaan dia. Dia enggak bisa milih. Kalau bisa milih, mungkin dia milih juga. Pengen jadi pramugari misalnya gitu. Ya kan?
atau jadi motivator gitu ya. Dia nggak bisa milih jadi anjing coba. Oke, jadi ke anjing saja tidak boleh benci, apalagi pada yang lain. Ini kadang cuma beda etnis, beda agama, oke, beda pilihan politik ya. Cebong, kampret nih. Kenapa nih orang coba itu? Ya. Cobalah sekarang kita ya, apapun pilihan politik kita ya. Di keluarga besar kita pasti ada orang yang beda pilihan politik dengan kita. Betul betul. Kita misal pilih nomor 1, di keluarga kita pasti ada yang pilih nomor 2. Kita pilih nomor 2, di keluarga besar kita pasti ada yang pilih nomor 1. Apa sampai hati sama om kita ini, tante kita ini bilang, oh cebong, om cebong nih, om kampret nih. Sampai hati ngomong kayak gitu. Pikirkan seperti itu coba. Oke? Nah, jadi silahkan memilih, oke, silahkan bersaing, oke, bencinya jangan. Karena benci itu menutupi potensi. Ya, ridho dengan pencapaian orang lain. Teman pakai CR-V, seneng. Coba ya, nih misalnya, teman-teman misalnya punya impian. Saya ngomong agak teknis sedikit, misalnya pengen Fortuner misalnya. Ya, ini contoh aja, Fortuner ya, Fortuner beneran. Bukan Fortuner yang nabrak tiang listrik itu ya. Pengen Fortuner, pengen banget ya, pas sholat bawaannya Fortuner, pas tahajud doanya Fortuner, ya pas visualisasi Fortuner juga. Seneng banget, pengen banget Fortuner. Tahu-tahu temennya punya Fortuner duluan, kesel, gitu. Nah ini otak bingung, otak mengalami kebingungan. Ente siang malam doanya Fortuner, tahu-tahu lewat Fortuner, kesel. Ente suka apa enggak? Bingung nih otak ini. Malaikat juga bingung. Ente tadi pas tahajud Fortuner, ya pas duha Fortuner. Ada orang pakai Fortuner, kesel. Ini mau apa enggak ini? Akhirnya sama malaikat dikasih, doh pakai Supra aja sudah. Ya, nah akhirnya pakai Supra dia. Harusnya kalau memang kita suka Fortuner, siapapun yang pakai Fortuner seneng. Ini kadang-kadang kita ini aneh, buka berita, ya Mark Zuckerberg orang terkaya, wih dahsyat, ya Jeff Bezos orang terkaya, wih dahsyat. Kenal juga enggak itu padahal, ketemu belum pernah, tetangga boro-boro, besan bukan, ipar bukan, semuanya bukan, tapi seneng, ya, yang punya Tesla, dahsyat ini, ya Elon Musk gitu, semuanya. Satu sisi ini udah bagus, ya senang dengan pencapaian orang lain, tapi ini orang nggak dikenal semuanya, tapi giliran temannya sukses duluan, dia bisa kesel. Teman satu grupnya sukses duluan, dia bisa kesel. Teman satu angkatannya sukses duluan, dia bisa kesel. Betul Pak betul? Jadi pas orang lain dia nggak masalah. Kenapa pas saudaranya sendiri, temannya sendiri, satu timnya sendiri, sukses duluan, dia kesel. Ini penyakit kita ini. Temannya posting, ya jalan-jalan ke Jepang, posting, dia kesel. Jalan-jalan ke Jepang, posting, dia kesel. Pamer. Tahu dari mana kita dia pamer? Tapi benar Pak, dia memang pamer Pak. Kalaupun pamer, itu urusan dia sama Tuhannya. Yang jelas aku lihat foto itu, aku terinspirasi. Aku juga pengen ke Jepang, aku juga pengen ke Raja Ampat. Selesai. Urusan pamer itu urusannya dia. Jadi entah dia pamer dengan mobilnya, entah dia pamer dengan jamnya, entah dia pamer dengan bajunya, entah dia pamer dengan jalan-jalannya, itu urusannya dia. Yang jelas kalau kita lihat itu sebuah nikmat, kita pengen, kita terinspirasi mestinya. Selesai. Nggak ada urusan dengan dianya. Makanya kalau saya lihat orang jalan-jalan ke luar negeri itu saya seneng. Ada yang ke Norwegia kan, saya senang, saya kepoin tuh, saya lihat tuh, lihat. Saya screenshot, saya kirim istri saya, ntar kita ke sini ya. Saya senang dengan pencapaian orang lain. Ya. Dan pas kita nanti mau pergi ke sana, tanya-tanya sama dia, selesai. Ya. Ini aneh kita. Gampang dengki dengan pencapaian orang lain, sementara yang ngasih itu Allah juga. Di suatu kampus ya, waktu itu saya ngisi, Pak Rektor buka. Ya, Pak Rektor cerita tentang pengalaman dia di Prancis. Ya, pengalaman dia di Prancis. Pas cerita gitu di Prancis ya, mahasiswa di belakang ketawa. Ngenyek, ya Prancis gitu. Begitu Pak Rektor turun, saya naik. Saya bilang, tadi Anda yang ketawa-ketawa di belakang, ya saat Pak Rektor cerita pengalaman di Prancis, Anda yang ketawa-ketawa, insya Allah nggak bakal berangkat ke Prancis. Insya Allah, saya bilang. Kenapa? Allah kasih nikmat ke beliau. Dia kuliah di Prancis, dia beasiswa ke Prancis. Anda nggak seneng, Anda ngenyek. Bagaimana mungkin Allah kasih nikmat yang sama ke Anda? Nggak mungkin, saya bilang. Anda aja nggak suka kok. Anda ngenyek kok. Kalau memang pengen ke Perancis, ralat omongannya tadi. Ya, ralat omongannya tadi. Nah, jadi kalau ada orang ke Perancis, apalagi dia beasiswa, mestinya seneng ya enggak? Wih, kok bisa ya? Nah, kalau bisa itu artinya kita mensyukuri. Anda bayangkan, ini syukur yang luar biasa. Kalau kita ke Perancis, bersyukur itu wajar. Tapi orang lain ke Perancis, kita turut senang, itu luar biasa. Ya, kita turut bersyukur itu luar biasa. Karena itu nikmat sama orang, kita turut bersyukur, itu luar biasa. Masalah waktu saja nikmat itu akan jatuh pada diri kita. Kesimpulannya ya, lapang hati terhadap pencapaian orang lain akan memudahkan pencapaian kita. Itu poinnya. Sempit hati, sempit rezeki. Sip? Jadi terhadap siapapun tidak boleh benci. Ya, andai kata doa pun tidak boleh dengan kebencian terhadap siapapun. Ya.
Contoh paling ekstrim, kita misalnya berperang lawan Belanda. Kita boleh berdoa, ya Allah beri kami kemenangan. Boleh nggak doa seperti itu? Boleh, tapi kita tidak boleh berdoa, ya Allah turunkan bala di Belanda biar hancur tuh negeri. Ya, biar mereka kalah lawan kami. Boleh doa seperti itu? Tidak boleh. Doa supaya menangnya boleh, tapi bagaimana Allah menahan rahmatnya ya terhadap orang lain, kita doa kayak gitu, tidak boleh. Itu bedanya. Ya. Ini sering tuh orang Indonesia tanding bola sering kalah itu. Ya. Kenapa? Spiritnya kebencian. Ada lawan jatuh kesleo, senang malah, coba gitu. Gimana mau menang coba itu? Saya pun ingin Indonesia menang, tapi caranya yang elegan. Jangan sampai dia terkilir, jangan sampai dia kesleo. Tapi memang karena kitanya yang hebat, gitu. Ya, seneng lihat orang jatuh. Ini aneh menurut saya cara pikirnya ini. Ya. Dulu Pak Sandiaga Uno, ya, berapa 9 atau 10 tahun yang lalu cerita sama saya. Dia kuliah di Amerika, ya, lagi musim dingin waktu itu. Di ruangan itu ada macam-macam meja, ya. Jadi macam-macam etnis juga, ya. Ada dari negara ini, negara itu, ya. Nah, satu meja ini dari Indonesia gitu. Dia termasuk di sana. Tahu ada orang masuk ke restoran itu, masuk ke ruangan itu terjatuh karena kena es gitu, terjatuh, ya. Yang lain berhamburan menghampiri ini, pengen nolong. Setidaknya ngelihat gitu, ada apa gitu. Yang meja itu yang orang Indonesia, apa yang mereka lakukan? Nah, itu orang Indonesia tuh. Ya, itu orang Indonesia tuh. Bingung kita cara pikirnya seperti apa itu. Ya. Supir saya juga sama tuh, supir saya yang sebelumnya itu, bawa mobil, jalanan lapang tuh, lancar. Yang di seberang macet. Bilang ke saya, Pak, macet Pak, gitu. Saya bilang, Pak, kenapa ketawa? Saya bilang, atas dasar apa Bapak ketawa? Saya mau tanya, Bapak mau baca seperti itu? Enggak mau kan, ngapain ketawain orang? Saya bilang, ya alhamdulillah disyukuri kita nggak macet, kan gitu. Syukur-syukur kita doakan dia jangan macet juga. Minimal kita diam lah. Ngapain ngetawain orang yang lagi macet? Ya kan? Lapang hati terhadap pencapaian orang lain memudahkan pencapaian kita. Ya, jadi terhadap siapapun jangan dengki, jangan benci. Sip. Ini nggak mudah ya, karena pengalaman saya orang semakin dekat hubungannya semakin gampang dengkinya. Contoh ya, ada 2 orang bersaudara, abang dan adik, buka toko handphone, ya, tak tahu adiknya keluar, buka toko sejenis, abangnya kesel, marah-marah. Ada yang seperti itu? Nah, gitu. Kalau saya senang, adik saya kaya, senang saya. Lebih kaya pada saya juga senang. Minimal kita bisa ngutang sama dia, kan gitu. Minimal bisa ngaku-ngaku, adik saya tuh, bisa gitu minimal. Daripada punya adik miskin ya semua gitu. Kan enakan kaya, ya. Nah banyak yang seperti itu, makanya dalam sejarah dunia, civil war, ya perang saudara itu jauh lebih dahsyat parahnya ketimbang perang manapun. Contoh Korea Utara, Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, ya, Jepang, Cina. Sampai sekarang Jepang sama Cina tuh nggak akur-akur banget, sampai sekarang. Jepang tuh masih benci sama Cina, Cina masih benci sama Jepang, sampai sekarang. Indonesia Malaysia juga walaupun paling dekat tuh ya dari segi etnis dan semuanya itu masih ada tuh perasaan seperti itu. Ya, makanya kita boleh kalah di lawan Singapura, boleh kalah lawan Inggris ya misalnya badminton, tapi kalau kalah lawan Malaysia itu nggak rela hati rasanya. Ya, Malaysia juga sama. Ya, kalah lawan Filipina is okay. Ya, kalah lawan Taiwan is okay. Lawan Indonesia kalah nggak terima tuh orang Malaysia itu. Saya 4 tahun di Malaysia gitu juga itu. Ya. Nah, jadi semakin erat hubungan itu, semakin besar biasanya ya semangat persaingan itu. Itu yang nggak baik, itu yang nggak benar. Sip ya? Oke, angkat tangan kanannya, tepuk bahu teman sebelah kanan. Sadar woi, insaf woi. Oke, angkat tangan kirinya, dorong temannya. Lebih kencang. Bilang sudah sadar, jangan tepok-tepok lagi. Ya. Nah ini slide terakhir dari saya ya tentang wealth key ya, kunci kekayaan ya, wasilah kekayaan. Jadi kalau orang Barat, motivator Barat menyampaikan rumus kekayaan itu simpel aja, cuma 3 hal ya, 3S, simpel banget. Apa itu? Saving. Apa itu saving? Hemat, bukan nabung. Wah ini keliru ini ya. Ya benar, arti lainnya memang nabung, tapi di sini artinya berhemat. Ini saya kaget luar biasa ya, kaget luar biasa. Jadi ternyata Islam tidak pernah menganjurkan kita untuk menabung. Tunjukin dalilnya sama saya kalau ada. Yang ada cuma cadangan tunai, itu ada dianjurkan dalam Islam, 4 bulan dianjurkan. Tapi anjuran ada uang, tabung, ada uang, tabung, tidak ada dalam Islam. Tunjukin sama saya kalau ada. Islam rasional banget, kalau pengen kaya apa? Dagang. Kalau pengen kaya apa? Investasi. Tidak ada perintah untuk nabung. Guru kita bilang, kalau pengen kaya nabung.
Kita lihat guru kita, ternyata nggak kaya juga dia. Ya, berarti ada yang salah ini. Ada yang salah dengan ini nih. Ya, dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi bosan. Nggak kaya-kaya, bosan kita nabung itu. Nabung, coba mohon maaf ya, bunga di bank berapa? 4%, 6%. Inflasi di Indonesia berapa? 10%. Gimana mau kaya coba? Islam rasional banget, dagang kalau nggak investasi. Ya, dagang kalau nggak investasi. Investasi artinya apa? Ada uang yang diputar, ngasih manfaat. Realnya gini, Islam ini konkret banget, real banget. Ya, jadi kalau agama yang ngajar kekayaan, itu Islam yang sangat real, sangat konkret. Contoh, Anda punya uang 200 juta, Anda tabung. Ya, Anda tabung, kena pertama inflasi, 1. Kedua, kena zakat 2,5%. 200 juta dipotong 2,5 jutanya. Berapa? Sekitar 5 juta. Jadi 5 jutanya langsung dipotong. Tapi 200 juta Anda putar dalam bisnis, untungnya 20 juta, yang kena zakat itu cuma 20 jutanya. Ya, 2,5 kali 20 juta. Jadi penaltinya lebih sedikit. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Islam menghargai uang yang berputar. Ya, Islam menghargai uang yang berputar. Ketimbang diam seperti itu aja. Ya, makanya saya tidak ketemu dalil yang mengatakan disuruh nabung dalam Islam, tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah cadangan tunai. Laki-laki baiknya menyiapkan cadangan tunai buat istrinya itu 4 bulan penafkahan. Biar istri itu tenang. Tapi kalau tiap tanggal 28 uang habis, 28 habis, nah itu pasti istri deg-degan itu ya. Istri harus dibikin tenang. Ya, karena istri dia punya namanya oksitosin, ya. Oksitosin itu hormon kasih sayang, hormon rahman rahim, ya. Kalau dia tenang, itu anak beres sama dia, rumah tangga beres sama dia. Tapi kalau dia deg-degan, kacau semuanya nih. Suami lihat dia juga nggak tenang, anak lihat dia nggak tenang. Ah, rumah tangga jadinya nggak enak. Nah, biar tenang, cobalah tanya ibu-ibu, itu ya. Kalau lagi stres, ASI susah keluarnya, betul apa betul? Tapi kalau dia tenang, semuanya beres, lancar itu ASI. Saldo cukup. 12 bulan bahkan. Nah, berlian sebelah sini ada, oke? Properti ada. Ah, udah pasti tenang tuh, nyusui pasti enak udah itu. Ya, makanya kalau mau romantis ya nggak cukup tuh romantis kasih bunga, nggak cukup. Kalau mau romantis kasih bunga sekalian tamannya dan rumahnya, itu baru romantis. Ya, itu baru romantis. Wanita boleh cari nafkah, tapi tidak ada keharusan, tidak ada anjuran. Wajib tidak, sunnah tidak. Hukumnya apa? Cuma mubah. Tapi laki-laki mesti fight cari nafkah. Makanya laki-laki dapat warisan 2 kali lipat. Kenapa? Itu buat menafkahi ya wanita-wanita di sekitarnya. Ibunya, istrinya, putri-putrinya, saudari-saudarinya. Contoh, wanita belum menikah, ya, belum menikah. Dia dinafkahi oleh ayahnya, laki-laki. Sudah menikah, dinafkahi oleh suaminya, laki-laki. Bercerai atau suaminya meninggal, balik lagi penafkahan ke ayahnya atau pamannya atau saudara laki-lakinya. Itu yang seharusnya. Ini laki-laki, makanya mesti kuat uangnya. Oke? Punya anak laki-laki misalnya, setelah akhir balik bebas sudah, tidak harus dinafkahi lagi. Tapi kalau anak perempuan, sampai dia nikah kita nafkahi terus. Dia nikah usia 32 tahun, artinya kita nafkahi dia terus sampai usia 32. Ya, ternyata usia 50 tahun suaminya meninggal, balik lagi ke ayahnya. Makanya suami dapat warisan 2 kali lipat, ya. Laki-laki dapat warisan 2 kali lipat. Tujuannya apa? Menafkahi wanita di sekitarnya. Perempuan dapat warisan, dapat warisan, jalan-jalan ke Eropa, boleh. Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Ini uang harus dipegang ini untuk menafkahi wanita di sekitarnya itu. Makanya saya bilang laki-laki mesti kuat cari uangnya, mesti sungguh-sungguh. Zaman dulu orang cari nafkah, ya, laki-laki itu sampai berburu, menombak, memanah, ya, menyelam, melompat, oke, menerkam supaya dapat nafkah, ya, supaya dapat nafkah itu. Jadi cari nafkah memang itu agak stres dikit, agak capek dikit, kadang-kadang beresiko. Nah, tapi terusannya laki-laki. Nah, wanita jangan sampai stres kayak gituan. Ya, jadi andai kata wanita cari nafkah pun bikinlah yang santai-santai, yang tenang-tenang aja. Jangan sampai stres. Kalau stres kasih ke laki-laki, kasih ke suaminya. Makanya kalau laki-laki dibanding wanita, wanita tidak harus bisa cari uang. Yang penting apa? Bisa minta uang. Itu aja. Bisa minta uang itu aja udah cukup. Ya. Ada juga wanita yang jenisnya jago nyari uang, jago banget nyari uang. Suaminya udah sembunyiin uang, dia bisa ketemu, dicari sama dia. Ya. Itu jago cari uang itu, ya. Suaminya pas tahu langsung bilang, ini uang sial ini. Ini uang sial. Udah capek-capek disembunyikan, ketemu juga uang sial berarti udah itu. Sial beneran sudah itu, ya. Nah, jadi itu saya bilang, memang kadang-kadang rumah tangga itu rumit sedikit, ya. Rumah tangga rumit itu wajar. Kalau rumah tangga sederhana semua itu bukan rumah tangga, tapi rumah makan itu. Oke? Ada yang ketawanya 2 menit kemudian gitu ya. Nah, itu micin efek ya. Nah,
Jadi memang seperti itu, laki-laki mesti kuat cari nafkahnya. Oke? Berhemat, ini perintah buat dua-duanya, laki-laki dan perempuan, tapi lebih utama buat perempuan. Karena perempuan itu sifatnya yang menjaga. Hartanya suami, hartanya keluarga, ya, anak, itu wanita yang menjaga. Jadi berhemat lebih banyak ke perempuan, walaupun ini tidak gampang bagi perempuan. Karena perempuan manapun pasti hobi shopping, miskin sekalipun hobi dia shopping. Ya, nggak punya uang misalnya, uangnya sedikit, ya udah pergi ke mall cari murah-murah, karet gelang lah, apalah gitu kan. Nah, pokoknya belanja aja udah gitu, ya. Betul ini? Nah, iya pasti. Kalau wanita sehat normal pasti hobi shopping, ya. Dia ada masalah, nangis, dipeluk nggak diam, ya, dicium nggak diam, ajak ke mall, langsung lincah banget dia itu. Itu fitrahnya wanita. Jadi kalau Anda melarang wanita untuk shopping nggak bisa. Anda debat sama wanita itu persis kayak install software, nggak mungkin menang debat. Harus dibilangnya yes saja, yes, itu aja udah tuh. Kalau nggak keinstall itu ya. Baru bisa jalan semuanya itu. Nah, artinya apa? Tinggal diarahin wanitanya supaya shoppingnya untuk keluarga, untuk rumah tangga, dan diatur budgetnya. Cuma itu. Kalau dilarang nggak mungkin. Oke? Dilarang nggak mungkin. Diarahin aja. Ya, diarahin aja. Saving, hemat satu. Sekaya apapun Anda, berapapun income Anda, tapi nggak bisa saving, nggak bisa hemat, nggak bakal kaya. Nggak bakal kaya. Ya, karena bocor terus dia. Bocor terus. Dan barang tuh nggak ada selesai-selesainya. Tas, Kate Spade 4 juta. Michael Kors 5 juta, naik lagi, ya, Gucci 6 juta. Kapan selesainya coba? Louis Vuitton 12 juta, ya. Selesai Louis Vuitton? Enggak, ada lagi yang lebih tinggi lagi. Chanel 60 juta, ya. Selesai? Enggak, ada lagi. YSL 80 juta, ya. Selesai? Enggak, ada lagi lebih tinggi. Hermes pun ada lagi macam-macam. Limited edition lah, inilah, enggak selesai-selesai. Mau berapa M pun ada harga tasnya, ada, gitu. Ya, jadi kapan selesainya coba? Oke? Nah, jadi kitanya yang ngerem ya, kitanya yang ngerem. Saving, hemat. Yang kedua selling. Makanya orang kalau tidak suka selling, pasti hidupnya gitu-gitu aja. Kalau pengen perubahan, suka dengan selling, suka dengan dunia penjualan. Nah, saving itu ngerem. Selling itu ngegas. Dua-duanya masih ada. Yang cilaka rumah tangga, selling enggak ada, saving enggak ada. Kolaps itu pasti itu. Pasti ngutang aja hobinya itu udah. Ya. Dia enggak suka jualan, enggak suka nabung. Ya sudah, mau ngapain coba? Harusnya apa? Suka jualan, dapat untung, dapat profit, dapat komisi. Ini yang di saving. Nah, terjadilah selisihnya. Selisihnya diapain? Dijadikan shelter. Apa itu shelter? Tempat kita bernaung. Apartemen, rumah, ruko, apa saja. Ya, tempat kita bernaung. 3S rumus kaya cuma ini. Cuma ini. Ya. Kalau orang barat mengatakan ini, tapi kalau kita tambah lagi ya bersedekah, berbakti sama orang tua, oke, duha ya, dan macam-macam. Nah, itu rezeki juga. Tapi kalau orang barat, motivator barat cuma nyampaikan 3 hal ini saja kalau Anda pengen kaya. 3 ini saja, enggak banyak-banyak. Saving, selling, shelter, cukup, kaya sudah. Nah, kalau orang enggak bisa jualan, enggak mau jualan, apa yang mau di saving coba? Uang-uangnya enggak ada, apa yang mau dihemat? Makanya ini mesti jalan sinkron semuanya. Sip? Mudah-mudahan nanti saya ketemu lagi ya, tidak ada lagi potongan muka-muka cicilan, udah nggak ada lagi. Ya. Rumah itu ya, yang dianjurkan sama Nabi, itu ada, jadi gini, kalau Nabi rumahnya kecil, karena dia tinggal sama Aisyah. Tapi rumah yang dianjurkan buat kita, ada kamar buat pasangan suami istri, ada kamar buat anak laki-laki, ada kamar buat anak perempuan, ada kamar buat pembantu. Tidak boleh Anda tidur sama pembantu. Nanti terjadi hal-hal yang diinginkan, repot. Oke? Nah, 4 kamar wajib. Disunahkan 1 kamar apa? Buat tamu. Ya, 5 kamar. Jadi kalau rumahnya masih tipe 21 itu kurang islami itu, ya. Ganti aja sudah ya. Pindah aja sudah, amin. Ya. Jadi itu soal rumah. Soal perumahan, kata Umar, ya jalan paling kecil kalau dikonversi zaman sekarang itu 3,5 meter. Jadi Umar sudah berpikir buat 1000 tahun ke depan. Kalau zaman dulu onta 1 meter juga muat. Tapi ini buat peradaban, jalan paling kecil 3,5 meter. Itu Umar bilang itu. Jadi bangun perumahan pun nggak boleh sampai jalannya itu. Ya.
Karena kalau jalannya kecil itu orang nggak bisa masuk. Jadi teman-teman yang rumahnya masih di gang itu, ya itu kurang Islami juga tuh. Ganti aja udah, ya. Amin. Beneran. Anda pergilah ya keluar dari Indonesia, tidak ada perumahan tuh pakai gang tuh nggak ada. Carilah di Malaysia ada nggak? Nggak ada. Di Australia ada nggak? Nggak ada. Di Singapura nggak ada. New Zealand nggak ada. Semua nggak ada, tahu nggak? Karena kalau gang itu tidak manusiawi, tamu nggak bisa masuk, pemadam kebakaran nggak bisa masuk, tahu nggak? Ya, jadi tidak manusiawi, tidak Islami itu. Jadi nggak usah tersinggung, ganti aja, ganti, ya. 2019 ganti properti, ya. Nah. Itu rumah, ya. Ini kalau saya bahas makin lama makin tersinggung ntar nih ya. Nah. Kendaraan. Nabi itu bajunya sederhana, alas tidur sederhana. Makanan dia kasih orang dianya puasa, itu Nabi. Tapi namanya kendaraan penting buat perjalanan, buat perjuangan. Nggak mau kendaraan biasa-biasa aja. Ontanya Al-Qaswa, onta terbaik. Ya, jadi kalau zaman sekarang tuh minimal CR-V, Pajero, Fortuner itu minimal. Nggak ada tuh yang nama-nama hewan itu nggak ada. Kan ada tuh yang nama-nama hewan. Ya. Kancil, kuda, kijang itu nggak ada yang kayak gitu. Ya. Jadi kalau mau nama hewan pun cari hewan yang keren. Jaguar, itu boleh ya. Kalau yang tadi itu hewan herbivora semua, itu dimakan sama jaguar itu, ya. Ganti aja, ya. Kalau teman-teman penasaran, benar nggak Nabi itu kaya atau tidak? Nanti pergi ke Museum Topkapi di Turki. Itu ada pedangnya Nabi berbalut emas dan berlian. Anda lihat, dan pedangnya bukan satu. Pedangnya bukan satu. Siapa bilang Nabi mau miskin? Lihat pakai mata Anda itu. Pedangnya Nabi berbalut emas dan berlian. Adalah benar Nabi makanannya sederhana, alas tidurnya sederhana, oke, bajunya sederhana. Tapi ini pedang perlu perjuangan, dia cari yang terbaik, membangkitkan semangat tim, betul? Coba pedangnya karatan, KW lagi, bubar itu, bubar orang langsung udah, ya. Nah untuk sesuatu yang penting beliau cari yang terbaik, baju perangnya yang terbaik, nggak mau sembarangan, made in China KW gitu nggak bisa, ntar tembus ntar malah masalah ini. Beliau pakai yang terbaik. Ya, sampai seperti itu. Jadi ada porsinya. Kadang-kadang memang itu perlu, ya udah beli aja, walaupun sedikit mahal, nggak apa-apa. Misalnya handphone, buat foto-foto penting, ya. Bukan yang kita eksis, narsis, bukan. Untuk promosi soalnya. Cari handphone yang bagus, udah beli aja. Kalau handphone murah-murah itu, kadang-kadang orang ganteng, di foto pun nggak jadi ganteng jadinya itu. Burem-burem, butek kayak gitu jadinya, ya. Foto kan harusnya bokeh sebagian, ini nggak bokeh semuanya gitu kan, burem semua, gitu. Nah, jadi kalau niatnya untuk teknis, ya, memudahkan promosi, memudahkan penjualan, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Jadi apa-apa itu tergantung tujuannya. Kiai Haji Zainuddin MZ, ya, itu sebelum meninggal, beliau tuh pernah ya punya impian apa? Pengen punya helikopter. Nah, kalau kita lihat sekilas, wah ini pengen gaya-gaya ini, Kiai apa macam ini? Pengen helikopter segala. Loh, dia apa? Justru dia pengen datang ke pelosok-pelosok. Umurnya udah tua, nggak sanggup jalan lagi ke pelosok itu. Tapi kalau ada helikopter enak, bisa terbang sebentar itu. Tergantung niatnya. Ya, jadi belum tentu orang pakai helikopter sombong, belum tentu. Ada orang pakai Supra sombong, ada banyak. Ya. Ini survei Yamaha, bukan kata saya ya. Kenapa orang beli motor yang knalpotnya berisik gitu, wow gitu. Dia pengen pamer sama tetangganya. Survei Yamaha, bukan kata saya. Miskin sombong, ini ada orang ini. Ya. Wow. Karena nggak punya Harley, nggak punya Kawasaki, adanya itu ya udah itu ini pamer sama dia. Ya, jadi sombong itu soal karakternya aja. Harta, kata Will Smith, harta uang tidak mengubah seseorang. Harta cuma apa? Memperbesar sifat dasar seseorang. Ketika miskin sombong, ketika kaya makin sombong. Ketika miskin dermawan, ketika kaya makin dermawan. Itu aja. Ketika miskin genit, ketika kaya jangan ditanya. Ya. Nah. Jadi harta tidak mengubah seseorang, hanya memperbesar sifat dasar seseorang. Ya, jadi insya Allah kaya boleh, ini rumusnya. Saving, selling, shelter. Ini mohon maaf bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus gitu ya. Dulu waktu saya tes bahasa Inggris itu TOEFL saya 550 itu. Bagus nggak kira-kira itu? Tapi itu bertiga sama teman-teman saya ya. Total dapat 550 ya. Iya, saya pikir itu ya bahasa Inggris itu perlu gitu kan, belajar gitu kan. Saya pikir mau keluar negeri harus bisa bahasa Inggris. Ternyata nggak perlu. Keluar negeri perlu cuma 2, paspor sama duit, itu aja.
Ya, mau bisa nggak masalah ya. Ada paspornya, ada visanya, ya ada uangnya, insya Allah berangkat. Saving, selling, shatter. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.